Kadang yang orang tuh ini yang awamnya aja, orang ke psikolog aja takut dikira gila gitu kan. Padahal kan itu adalah anggapan yang salah gitu. Kita kalau ke psikolog kan bukan berarti kita gila gitu kan, tapi emang kita emang sedang butuh bantuan, kita emang sedang tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik aja gitu kan. Ya jadi melawan itunya sih, melawan stigma berceritanya itu aja sih yang sebenarnya harus ditumbuhkan bersama-sama gitu loh, kesadaran kalau sebenarnya bercerita ini ya penting gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang co-founder dari catatan psikologi nih, namanya Muhammad Ibnu Drianudi, seorang sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum Kak Ibnu. Waalaikumsalam. Wah, gimana nih kabarnya nih sekarang? Oh baik, alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya sudah diajak ngobrol-ngobrol di podcastnya Trik Kerja. Wah, kami juga sangat berterima kasih karena kakak udah bersedia nih buat jadi narasumbernya. Iya, nggak apa-apa, santai aja, kita saling berkolaborasi. Ya Allah, kedepannya berkah. Amin, amin. Oke, jadi Trik Friends nih penonton, Kak Ibnu ini selain seorang co-founder dari catatan psikologi, juga aktif jadi host ya di podcastnya Catatan Psikologi, juga seorang HRD di JNE Malang nih. Wah, ini keren banget nih Kak karirnya. Enggak, biasa aja. Kalau dari Catatan Psikologi dulu nih ya Kak, itu udah berapa lama sih ditekunin gitu? Kalau catatan psikologi itu ditekuni selama kurang lebih hampir setahunan. Hampir setahun ya. Wah, ini tapi banyak banget pencapaian ini, mulai dari followersnya yang sampai ribuan, terus jumlah postingannya yang sampai 500-an ya. Wah, ini banyak banget. Amin. Pasti ini dong, perjuangannya nggak main-main nih. Jadi kalau boleh tahu apa sih kuncinya supaya sampai ke titik ini? Kalau untuk perjuangan juga saya harus mengucapkan terima kasih juga ya kepada teman-teman saya di catatan psikologi, kepada rekan-rekan tim saya yang ikut juga berjuang bersama-sama. Nah, kalau sebenarnya ditanya tipsnya juga sebenarnya kita juga lagi dalam proses mencari gitu loh. Gimana tipsnya agar yang kita bangun ini bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Cuma kalau yang kita lakukan selama ini, ya sebenarnya itu catatan psikologi kan berawal dari keresahan ya Mas ya. Jadi sebuah keresahan kita, ada 5 orang gitu ya, ada 5 orang co-founder di sini. Itu keresahan di mana kita kan sebagai mahasiswa psikologi waktu itu ya, terus melihat mental health itu di tahun-tahun kemarin ya 2019 itu lagi naik banget gitu. Nah, cuman kok yang kita rasakan saat itu terutama di lingkungan kita, di lingkungan kampus kita, di lingkungan tempat perantauan saya ini, itu kok justru anak-anak psikologinya ini dikit yang peduli gitu tentang kesehatan mental gitu. Justru anak-anak psikologinya malah nongkrong-nongkrong di kafe segala macam gitu. Ya nggak salah gitu, tapi kan di sini kan kita juga punya tanggung jawab ya sebagai orang yang paham ilmunya. Terus juga melihat dulu tuh ngetren ya anak-anak yang suka ngejudge dirinya mereka sendiri gitu loh, kayak misalkan kalau misalkan gue baru kenalan sama orang tuh gue orangnya cuek, tapi kalau gue udah marah gue bisa benci, kayaknya gue punya kepribadian ganda deh kayak. itu kan harus diluruskan ya, maksudnya kan tidak seperti itu gitu kan. Terus mungkin ada orang yang dengan gampangnya bilang gue ini bipolar nih gitu kan, kadang bisa bad mood, kadang bisa bahagia gitu kan. Di situ mungkin kita tergelitik juga, orang kok gampang banget ya bilang bipolar, padahal orang yang kena bipolar itu pengen sembuh gitu. Tapi ini mereka malah menjudge diri mereka sebagai bipolar gitu. Nah, makanya
kita mulai untuk itu aja sih sebenarnya. Niat pertamanya adalah untuk mengedukasi teman-teman, awalnya ya teman-teman di lingkungan kita dulu gitu loh tentang ilmu-ilmu psikologi gitu. Terus akhirnya kasihkan tuh bikin-bikin bikin konten segala macam. Terus akhirnya mulai coba bikin event, coba mulai berrelasi ya, terutama untuk komunitas-komunitas juga. Ternyata setelah kita bangun tuh, ternyata dunia komunitas mental health ini juga luas banget ternyata di luar kota Malang ini, Bu. Akhirnya kita juga mulai bersilaturahmi lah gitu. Nah, mungkin perjalanannya selama setahun kemarin seperti itu. Jadi bikin konten, terus bikin event, habis itu bersilaturahmi ya, berjejaring dengan komunitas-komunitas lain seperti itu. Dan konten yang dikasih pun ke masyarakat itu bermanfaat banget ya. Saya ngelihat ya Instagramnya itu keren banget sih. Mulai dari quotes, motivasi, bahkan bisa konsultasi juga, ada webinar, podcast, wah banyak banget nih. Yang paling kakak suka nih, mungkin karena kakak sebagai host di podcast juga ya, yang paling kakak suka? Suka dari kontennya ya? Dari kontennya ya. Sebenarnya semua konten saya suka sih. Cuman mungkin karena saya lebih menekuni yang di podcastnya aja gitu. Tapi untuk keseluruhan sih saya rasa sama aja. Maksudnya saya juga suka semuanya. Wah nih menarik banget nih. Trixfriend kayaknya mulai pada penasaran nih. Boleh dicek di akun Instagramnya ya. _psikologi. Kakak ini nggak bikin podcastnya di YouTube juga nggak sih? Kan yang aku lihat di Spotify aja nih. Untuk sejauh ini cuman di ini aja sih, cuman di Spotify aja. Sebenarnya pengen juga gitu loh ke YouTube, ada pikiran juga. Cuman yang pertama ini mungkin alasan ya, mungkin jangan ditiru ya. Mungkin ini hanya alasan kemalasan ya. Jadi mungkin di YouTube itu juga belum ada alat yang memadai mungkin ya, karena kan saya selama ini cuma lewat HP ya rekamannya, cuma lewat HP. Terus juga kalau manutin kemauan maunya yang di YouTube tuh yang beda aja gitu loh. Jadi kalau Spotify sama YouTube-nya sama, kok kayak sama aja gitu ya. Cuman itu kayaknya alasan aja sih. Cuman ada pikiran kok nanti nyoba di YouTube juga. Ya, sukses terus lah buat timnya catatan psikologi ya. Semoga kedepannya lebih luas lagi jangkauannya, lebih besar lagi. Oh amin, terima kasih. Sukses juga buat teman-teman Trikerja. Amin. Kita kolaborasi ya Kak ya. Oh siap. Itu sekilas ya dari catatan psikologi. Kalau misalkan dari HRD-nya sendiri di JNM Malang gimana nih ceritanya? Mulai dari lulus S1 kah langsung jadi HRD atau gimana? Kalau dari lulus S1 ya mungkin seperti kebanyakan sarjana psikologi ya, maunya jadi HRD gitu kan, karena dulu pas kuliah gambarannya ya psikologi jadi HRD gitu. Nah, dulu saya juga kayak gitu, punya pikiran yang sama dengan para sarjana lainnya gitu. Kalau untuk ini berarti pekerjaan pertama setelah lulus kuliah di JNE ini. Dan masih sampai sekarang ya, ini berarti udah berapa tahun nih dari semenjak lulus? Oh enggak lama-lama banget kalau di JNE ini, mungkin kurang lebih sudah sekitar berapa ya? Sudah 3 bulanan atau 4 bulanan baru kok. Oh baru. Iya. Ya. Udah bertahun-tahun. Enggak, baru melepas titel fresh graduate. Berarti ini ya baru lulus juga ini ya? Kalau lulusnya itu November tahun kemarin ya, 2019 gitu. Wah, bersyukur banget nih Kak. November belum kenal yang namanya COVID-19 kan, jadi bisa ngerasain itu. Beda sama aku ya. Masih ngerasain belum wisuda online dulu tuh. Sedih sih, jangan dibahas deh. Saya jadi ingat teman-teman sekarang. Aduh gimana ya, semangat. Iya semangat. Tadi bercanda kok Kak. Saya nggak sedih beneran kok, santai aja. Oh betul. Oke nih, kalau tadi kakak bilang ya gambaran anak psikologi kalau lulus jadi HRD, dan sedangkan prospek kerjanya itu apa aja sih? Bukannya luas ya, nggak HRD doang? Sebenarnya luas banget ya kalau kita bicara tentang lulusan psikologi. Itu
Sebenarnya dosen saya dulu ya, dosen saya pernah bilang dulu, pokok kalau anak psikologi selama manusia masih ada di dunia ini, ya udah kita masih bisa kerja gitu. Oh ini bener banget ya, karena narasumber sebelumnya mahasiswa psikologi udah semester berapa ya sekarang? Semester 6 kali kalau gak salah ya. Semester 7. Dia juga bilang gitu dari dosennya, selama manusia masih ada, psikologi nggak akan terhapuskan gitu loh. Oh iya, mungkin para dosen mindsetnya sama mungkin ya. Tapi kalau dilihat-lihat sih di kehidupan sehari-hari, emang psikologi ini ngaruh banget sih. Banyak banget penerapannya gitu loh. Kalau untuk sekarang ya di masa pandemi gini, yang paling bermanfaat banget ilmunya yang dipakai dari anak psikologi itu apa sih, Kak? Manfaat untuk diri sendiri kah? Atau untuk orang lain mungkin? Itu general sih. Karena general ya? Iya, dari sekarang kan situasinya kayak gini. Sebenarnya kalau manfaat ya, sebenarnya juga kalau kita ngomong anak psikologi ya, ini nggak general ya, maksudnya nggak semua anak psikologi juga. Cuma kalau emang di anak psikologi yang emang benar-benar bisa mengaplikasikan ilmunya, berarti mungkin kelebihannya adalah dia tahu gimana caranya mengatasi atau mengcoping stresnya. Nah, dia mungkin dia tahu caranya gimana melepaskan yang namanya stres ke jalan yang benar gitu. Mungkin bukan ke arah yang destruktif, tapi bisa di hasil stres itu bisa menjadi produktif. Nah, mungkin kelebihannya di situ enaknya. Jadi kan kita kan juga sempat belajar ya tentang stres segala macam. Nah, mungkin enaknya di situ. Kalau penerapan buat ini ya, buat orang lain kayak kakak contohnya bikin konseling online gitu kan, bikin motivasi-motivasi yang bisa disebar ya, terutama sekarang ini kan di rumah terus ya, orang tuh kalau nggak main gadget main apa sih gitu kan, yang pasti yang dimainin sosmed, upload video, kalau nggak ngeliat postingan orang. Dan kalau ada yang posting tentang seputar edukasi kayak kakak ini bermanfaat banget nih kan. Tapi selain iya mungkin kelupaan ya itu kita bisa ngasih edukasi tadi kelupaan. Nah, selain dari media sosial, bentuk edukasi yang bisa dikasih tuh lewat apa aja sih, Kak? Gitu kan, bisa mungkin lewat chat atau lewat telepon gitu, atau gimana? Kalau untuk bentuk edukasi ya, sebenarnya kalau untuk psikoedukasi itu bisa lewat semuanya ya, bisa lewat langsung, bisa lewat via internet, via sosial media, via konten ataupun via buku. Itu hitungannya sudah masuk ranah edukasi sih. Jadi mungkin sama ya seperti edukasi lainnya aja, jadi fleksibel gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin ya kita ketemu langsung offline gitu kan, pasti semuanya online gitu kan. Yang paling membekas untuk para audiens tuh dari bagian mana nih? Apakah dari bagian webinarnya ataukah dari bagian podcastnya? Menurut kakak bagian mana nih yang paling ngena buat audiens gitu? Yang paling ngena buat audiens sih kalau menurut saya selama ini sih yang layanan konselingnya itu, karena itu kan benar-benar istilahnya di situ kita bisa benar-benar membantu orang yang sekiranya membutuhkan, dan kita emang langsung berinteraksi dengan orang itu gitu. Mungkin kalau lewat webinar kan kita nggak tahu setelah webinar apakah dia merasa bermanfaat ikut webinar, tapi kan ketika kita konseling online kan kita kan bisa tahu ya dari respon chatnya apakah dia senang apa enggak gitu. Jadi yang manfaatnya lebih terasa sih mungkin yang langsung ya, seperti konseling tadi itu. Jadi kalau konseling itu lebih personal gitu kan, ya bisa lebih terbuka juga gitu kan. Iya benar, jadi konseling yang teman bercerita ya, nama programnya itu konselingnya juga ke sesama umur, jadi peer konseling, umurnya nggak terlalu beda jauh gitu kan, karena kan follower kita juga kebanyakan umurnya 18 sampai 24 tahun, kita carikan juga konselor yang umurnya di range segitu, jadi curhatnya juga lebih enak karena lebih masuk kan masalahnya kan. Kadang kalau curhat sama orang yang lebih tua kan beda generasi ya,
Ntar takutnya malah malah kurang nyaman, makanya kita hadirkan yang seumuran aja biar enak juga kita. Tapi nggak menutup kemungkinannya kayak untuk rentang usia 18 ke bawah kayak yang masih baru masuk ke usia remaja gitu kan, pasti ngerasain namanya psikisnya terganggu atau bagaimana gitu kan. Tapi bisa ikut konseling juga nggak nih? Oh bisa banget buat semua orang sih sebenarnya. Jadi konseling sih buat semua orang sih. Dan kalau misalkan pada bingung gitu ya, boleh dikasih tahu nggak sih cara buat konselingnya tuh gimana sih gitu? Oke, cara buat konselingnya langsung mampir aja ke Instagram kita di _psikologi. Nanti konselingnya itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu kita buka layanan jam 1 malam, jam 1 siang sampai jam 10 malam. Itu nanti teman-teman langsung buka story-nya aja, buka Instastory, nanti di situ ada poster layanan, nanti tinggal di swipe up, terus nanti langsung terhubung ke kontak personnya gitu. Nanti teman-teman isi biodata, setelah itu akan dialihkan ke konselornya. Wah, makasih banget Ika udah ngasih tahu cara konselingnya kan. Jadi teman-teman yang mau curhat bingung kan curhat ke siapa, ya sekarang udah ada wadahnya nih, boleh dicekin akun Instagramnya, nanti kita taruh di kolom deskripsi ya Kak ya. Oh siap, terima kasih. Terima kasih kembali. Yang aku bilang tadi ya, untuk usia 16 ke bawah bahkan ya, ada remaja-remaja yang baru masuk ke masa pubertas itu dapat perlakuan yang nggak bagus di psikologinya gitu, di mentalnya. Banyak yang kena bullying lah, banyak yang kena hujatan dan lain-lain. Itu gimana nih pendapat Kakak? Oke, ini terkait bullying ya berarti ya, atau? Iya, kita fokus ke bullying dulu deh. Oh, bullying, oke. Sebenarnya kalau untuk bullying ya itu kan pasti sebenarnya kalau bullying ya itu kan tergantung kita bilangnya orang yang dibully ya. Nah, kalau misalkan orang yang dibully ini mungkin nggak merasa dibully ya, seperti contohnya saya, karena saya kan orangnya kalem-kalem aja, lempeng-lempeng aja gitu ya. Jadi saya nggak pernah merasa dibully, atau pernah tapi saya nggak menganggap itu sebuah perundungan atau pembulian gitu. Nah tapi kan setiap orang beda-beda kan. Nah ada orang yang emang dia kebetulan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dapat dibully, terus akhirnya dia juga mungkin kebetulan orangnya juga mungkin dia orangnya keras atau gimana, akhirnya itu berdampak ke psikologisnya. Itu sebenarnya masalahnya mungkin bisa panjang lagi, mungkin dia bisa jadi orang yang minder, mungkin dia bisa mengalami trauma mungkin kalau yang parah. Nah jadi bullying itu ya sebenarnya efeknya lebih ke situ, lebih ke trauma, mungkin juga nanti dia bisa jadi orang yang minder atau malah dia yang jadi pembulinya. Dia malah berbelok jadi pembuli gitu, soalnya dia pengen ngerasain juga ngebully gimana rasanya gitu mungkin. Banyak banget sih ya dampak negatif kalau misalkan pembulian itu masih terjadi kan. Banyak juga betul. Yang insecure gitu kan. Karena banyaknya hujatan nih Kak. Wah lu jelek nih, wah lu hitam gitu kan. Ada yang aktif juga gitu kan. Masih loh sampai sekarang. Apalagi kan di rumah aja yang dimainin kan yang aku bilang tadi sosmed. Ya di situ titik masalahnya sih kalau menurut aku sih. Karena banyak banget dampak negatifnya. Kalau Kakak, dari pandangan Kakak gimana nih tentang sosmed di masa kayak gini? Oke, tadi itu kan berarti tentang cyberbullying ya. Nah iya kan, cyberbullying ini kan malah yang lebih susah ya dibanding bully biasa ya. Kalau bully biasa misalkan di sekolah kita dibully, kita besok nggak mau dibully, ya kita tinggal nggak usah ketemu gerombolan itu kan. Maksudnya kalau dibully biasa itu kita masih bisa menghindar kan. Kalau misalkan tiap lewat depan kantin, depan kelas ada gengnya itu yang membuli kita, ya kita tinggal lewat jalan lain. Nah, kalau cyberbullying kan 24 jam. 24 jam dan kita bisa diserang atau dibully kapanpun gitu. Nah, sebenarnya ya itu kasihan juga sih kalau untuk orang-orang yang kena bully itu ya, apalagi cyberbullying gitu. Nah, itu pastinya dia harus yang pertama sih bagusnya dia harus terbuka sih. Jadi harus terbuka aja dengan keadaan dia, mungkin kepada orang tuanya, bercerita pada orang tuanya, kepada gurunya. Nah, supaya dia ini
nggak tambah parah ininya, apa ya, mungkin psikologisnya itu nggak tambah parah gitu. Jadi harus dapat juga nih bimbingan dan dampingan dari orang tua gitu. Mungkin bakal tambah parah kalau misalkan postingan yang ini nggak dihapus gitu. Misalkan ada temennya ngepost ke sosial media dan itu dilihat sama semua orang, nggak pernah dihapus. Semakin banyak yang lihat kan, itu makin lama makin bikin dia insecure, bahkan jadi seorang apa ya, bisa dibilang no lab sih. Diem di kamar aja. Iya, ini bahaya. Soalnya kalau cyberbullying jejaknya ya susah hilang ya, bisa selamanya itu di internet. Bahkan kalau kasarnya udah nggak ada, tapi masih ada gitu postingannya. Benar-benar. Iya sih, itu iya bahaya sih emang kalau cyberbullying itu ya. Kalau aku sebagai anak-anak pada umumnya, anak-anak biasa, itu ngerasain kayak ada fase-fasenya gitu loh, Kak. Kayak waktu anak-anak, kita ngomong, ini kaitannya sama hubungan sama orang tua ya, sama keluarga. Kita sebagai anak, ngobrol sama orang tua atau komunikasi sama orang tua tuh masih bagus, tapi kita seperti agak bukan memberontak ya, agak ngeselin gitu lah. Soalnya apa-apa harus diturutin, apa-apa pengen gitu kan. Tapi orang tua juga malumin, masih anak-anak, dikasih terus kan. Terus udah mulai masuk ke sedikit apa ya? Sedikit lebih tua, bukan lebih tua. Disebutnya apa sih, Kak? Anak-anak SD gitu kan, udah yang mau masuk puber. Masuk puber berarti remaja. Iya, awal remaja itu udah mulai apa ya? Udah mulai tertutup gitu. Udah mulai malu ngomong sama orang tua, apalagi dengan dengan indikator-indikator pubertas itu seperti apa, bisa dijabarkan. Udah pada tahu mungkin ya teman-teman juga. Itu malu buat ngomong sama orang tua. Nah, terutama untuk masalah bullying ini nih. Jadi banyak banget sih teman-teman aku yang kena bully tapi nggak pernah ngomong sama siapapun, akhirnya cerita sama teman gitu kan. Mungkin kakak bisa ngasih solusi nih buat mereka yang takut gitu buat ngobrol sama orang tua gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk bicara ke orang tua kan sebenarnya setiap anak kan berbeda-beda ya, seperti yang dikatakan Mas tadi. Mungkin ada anak yang dari awal itu dia mendekat sama orang tuanya, jadi kalau mencerita enak gitu kan. Mungkin ada yang dia sungkanan sama orang tuanya, atau mungkin hubungan orang tua dan anaknya tidak terjalin dengan baik, atau bahkan mungkin ada yang nggak punya orang tua. Nah itu gimana kan? Nah sebenarnya kalau yang aku dengar ya, informasi sekarang itu setiap sekolah itu sudah ada ininya kok, sudah ada sistem konselingnya dari BK itu. Kalau nggak salah program pemerintah juga, kurang ingat namanya apa. Pokok di situ ada semacam penanganan pertama, tapi untuk kondisi psikologis. Nah itu bisa dijadikan tempat yang cocok tuh untuk cerita, karena kan kadang BK ini kan ya dianggap sebagai tempatnya orang bermasalah. Jadi sebenarnya sepertinya kalau yang saya lihat dari info-info ini, BK ini juga mau berbenah gitu loh, kalau mereka adalah sebagai mereka juga sebagai memberikan fasilitas kepada anak-anaknya gitu loh, untuk curhat, untuk cerita. Nah sebenarnya ke BK itu adalah pilihan yang tepat menurut saya gitu, karena di sana emang disitulah tempatnya kan. Kalau curhat ke teman mungkin nggak pede atau takut dibocorin, nah kan bisa curhatnya ke BK gitu kan, lebih aman ke orang yang lebih dewasa gitu. Jadi kalau untuk tempat cerita juga, aku rasa juga sejauh ini banyak juga ya. Mungkin selain catatan psikologi yang mengadakan program konseling online, banyak juga di luar-luaran itu yang mengadakan program serupa gitu kan, dengan fasilitas-fasilitas yang tentunya bervariasi lagi. Nah itu zaman sekarang sih udah lebih enak ya kalau mau cerita. Jadi bisa ke catatan psikologi, bisa ke yang lainnya. Jadi banyak banget sih. Jadi mungkin yang harus ditingkatkan adalah kesadaran untuk berceritanya itu. Kesadaran berceritanya itu kadang yang orang tuh, ini yang awamnya aja, orang ke psikolog aja takut dikira gila gitu kan. Padahal kan itu adalah anggapan yang salah gitu. Kita kalau ke psikolog kan bukan berarti kita gila gitu kan, tapi emang kita emang sedang butuh bantuan, kita emang sedang tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik aja gitu kan ya. Jadi
melawan itunya sih, melawan stigma berceritanya itu aja sih yang sebenarnya harus ditumbuhkan bersama-sama gitu loh, kesadaran kalau sebenarnya bercerita ini ya penting gitu. Walaupun cuma didengarkan aja ya, kadang kan orang yang cuma butuh didengar gitu kan, itu aja udah penting karena dia udah meluapkan emosinya gitu, daripada dipendem-pendem kan nanti kita nggak tahu ujung-ujungnya bakal gimana, tambah ngeri lagi kan. Yang penting dikeluarin aja dalam bentuk cerita tadi. Mungkin gini kali Kak, kebanyakan orang tuh, aku juga ngerasain sih di masanya, di masanya bukan sekarang. Dimana kalau ada permasalahan tuh, kayak orang tuh bisa memahamin aku nggak sih gitu ya. Kalau misalkan aku cerita ke orang tuh, ada benefit yang aku dapetin nggak sih? Ada sisi baik yang aku dapetin nggak sih? Apakah permasalahan tuh bisa clear, bisa selesai gitu? Mungkin pemikirannya kayak gitu Kak, kayaknya sih. Sama mungkin responnya orang kadang ya, ketika kita cerita tuh responnya mungkin tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Misalkan kita baru bilang kalau kita lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, terus kita langsung dikasih siraman rohani sama dia gitu kan. Itu kan ya maksudnya itu kurang tepat, karena kan kita kan dia belum tahu juga kita ini sebenarnya kenapa, tapi udah dikasih wejangan, dikasih quotes, dikasih kata-kata motivasi, padahal mungkin kita cuma pengen didengar aja gitu kan. Kalau ngeliat dari kasus barusan, kayaknya ada metode juga nih buat buat sebagai pendengar curhat gitu loh Kak. Kalau dari Kakak nih sebagai anak psikologi, ada metodenya nggak sih gitu? Aku penasaran nih Kak. Oh gitu ya. Jadi kalau sejauh ini yang aku pelajarin di kuliah dan juga yang aku sharing ya sama teman-temanku yang S2 ataupun sama psikolog. Jadi psikolog itu mereka tidak memberikan, maksudnya jalan keluar mereka itu bukan berupa saran. Nah, jadi kalau emang kita selama ini beranggapan kalau ke psikolog untuk mencari sebuah jawaban, untuk mencari sebuah petuah, sebuah saran, itu harus diluruskan. Sebenarnya kalau dari kita, dari psikologi, dari psikolog, itu solusi itu yang tahu, yang megang, yang punya adalah si orang itu sendiri. Diri sendirinya gitu ya, bukan dari orang lain gitu. Iya betul. Jadi kalau dari psikolog itu ya mungkin hanya mengarahkan, hanya ingin membuka pikiran-pikiran yang lain. Ya, jadi kita diajak untuk melihat sudut pandang yang lain gitu. Nah, cuman dari kita ini nggak ngasih solusi konkret, cuman kamu harus gini ya, kamu tiap hari harus gini ya gitu. Jadi yang kita kedepankan adalah ya solusi dari orang tersebut. Nah, nanti biasanya orang tersebut yang ngasih solusi. Nah, kita sebagai orang yang mendengarkan ini, ya kita yang istilahnya ngasih dia semangat gitu loh. Nah, itu mungkin kurang lebih ya. Tapi kalau untuk selebihnya gimana, saya juga nggak bisa ngomong banyak ya, karena mungkin keterbatasan pengetahuan, karena itu kan ranahnya psikolog ya. Takut salah ngomong nanti. Cuman garis besar itu. Jadi kalau untuk anak-anak psikologi ini ya diajarinnya adalah menjadi seorang pendengar, bukan seorang problem solver gitu loh. Berarti yang di Instagram ini bener dong ya? Kayak gini nih quote-nya nih. Nah, gimana tuh? Kadang orang yang minta curhat itu bukan buat dapetin solusi, tapi cuman pengen didengarkan supaya dia ngerasa ada teman gitu. Jadi dia ngerasa lebih baik. Berarti itu bener ya Kak ya? Bener. Karena kan misalkan kita lagi pengen curhat ya. Nah, kita ini sebenarnya kadang dan beberapa orang itu curhat, kita pengen mendapatkan dukungan. Nah, kita ini pengen kalau apa yang kita pikirkan itu disupport sama orang. Nah kan, misalkan, aduh, gue makal banget anjir sama si orang ini nih, aduh, kan dia tuh salah ya, kan harusnya gue kan gini. Nah, itu kan sebenarnya kita tuh cuma pengen mendapatkan pembenaran aja dari pikiran kita gitu loh. Nah, makanya kan kadang curhat itu kan bisa macam-macam dibaliknya. Mungkin kita cuma pengen didengarkan, atau mungkin kita emang cuma pengen didukung aja opininya begitu. Jadi makanya kita di sini sebagai pendengar, karena kalau kita ngasih saran ya itu nggak karu-karuan sih, maksudnya saran di awal ya. Itu malah jadi nggak karu-karuan gitu.
Ini aku pernah ngerasain sih ya, di mana posisi aku tuh lagi bimbang kan, antara, ini aku punya pilihan, punya dua opsi, mau ikutan audisi atau enggak nih. Dan akhirnya aku nggak ikut audisi sih. Tapi sebelum memutuskan pilihan ini, aku sempat nanya dulu kan ke salah satu teman aku sekaligus guru sih, aku anggap teman. Iya. Dia kebetulan perempuan, jadi aku manggilnya Miss ya. Miss, mendingan ikutan atau enggak ya? Oh, dia jawabnya gini, loh itu setelah kamu loh, kamu yang punya pilihannya atas kehendak itu kan. Terus aku minta disemangatin, Miss semangatin dong Miss. Ih, gak mau lah, kamu sendiri aja gak bisa nyemangatin diri kamu sendiri. Itu aku langsung terasa gimana ya, oh iya juga ya, ternyata semangat itu dari diri sendiri gitu loh. Iya benar-benar. Jadi kan kalau gitu kan ya mungkin juga ada kecenderungan kita pengen butuh pendapat orang lain soal pikiran kita kan, ya kan misalkan mending ikut audisi apa enggak ya, tapi kok aku merasa kayaknya nggak usah ikut ya. Nah kan kita kan lagi semacam mau ngecek aja nih. Nah kita kan butuh ini nih, yang perasaan kita butuh divalidasi sama orang ini. Nah gitu sebenarnya gitu aja. Tapi kan sisanya ya sebenarnya baiknya itu kan kembali ke diri sendiri gitu. Mau dia ngasih saran pun kan, tapi yang tahu yang terbaiknya kan diri sendiri gitu. Tapi jujur ya, kalau misalkan ada orang yang bisa mendengarkan cerita kita gitu, itu rasanya senang banget. Dan jarang sih ya, kalau orang kayak aku ya jarang cerita, jadi mungkin jarang banyak orang yang ngerti aku sih. Tapi sekalinya aku dapet tuh senang banget gitu loh. Jadi ya penting juga sih ya punya teman dekat itu buat tempat cerita gitu, penting banget sih kalau menurut aku. Benar-benar harus pintar milih juga kita gitu kan, mana yang emang dia ini dengerin, mana yang dia ini nggak enak buat diceritain ya, itu kan hak kita juga, maksudnya ya kita pintar aja kita mencari mana yang enak buat dicurhatin. Oke Kak, kalau kita balik ke ini ya, catatan psikologi, ada yang ini nggak sih curhat ini seputar ini ya, seputar percintaan tuh ada nggak sih? Kan kebanyakan curhatnya seputar, aduh metode belajarku kayaknya nggak bagus gitu. Aduh kayaknya kehidupan aku, bisnis aku. Kalau misalkan percintaan tuh ada nggak sih? Kalau yang curhat tentang percintaan ya, kalau untuk yang di DM tuh ada ya. Kalau untuk yang teman bercerita untuk percintaan lupa deh, tapi mungkin kebanyakan adalah soal keluarga, soal masa depan gitu. Tapi kalau yang percintaan ya, kalau setahu saya sih di DM itu sebenarnya anak-anak sekarang tuh ini ya, kok banyak banget masalah gitu loh. Ya coba. Jadi cuma masalah percintaan aja itu bisa kemana-mana gitu loh. Ada yang dia sampai, ada yang sampai ada trauma segala macam. Jadi benar-benar lihat tuh kayak gila anak sekarang masalahnya gini-gini ya gitu. Perasaan zaman gue SMA nggak gini-gini amat ya gitu. Anak-anak sekarang lebih complicated kayak masalah percintaannya itu loh. Tapi ini penting untuk dibahas nggak sih Kak buat masalah percintaan ini, karena kalau kita ngelihat sekarang ya, tren sekarang banyak banget akibat yang atau dampak negatif yang terjadi lah karena percintaan ini. Kalau dulu kan nggak sebegitunya ya, jadi masalah percintaan pun masih privasi. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya banyak banget dampak negatifnya deh, apalagi di ranah ini kan pendidikan gitu kan, yang masih sekolah. Ya gimana ya efek perkembangan zaman juga sih ya, efek perkembangan zaman, efek lingkungan, efek tontonan ya, banyak sih sebenarnya gitu loh. Kalau aku lihat DM yang di catatan psikologi itu cuman gara-gara percintaan aja dia bisa sampai apa ya, kalau nggak salah ya, pokok kalau di chat sama cowoknya kalau nggak salah atau di miss call gitu, dia tuh sampai mual sampai sampai apa ya, sampai psikosomatis kita bilangnya, sampai ke fisik gitu loh, buset gitu kan. Jadi kalau itu sampai segitunya bisa gitu, gimana caranya gitu, gimana prosesnya bisa sampai seperti itu kan, sampai ke fisik gitu?
nggak paham juga kita. Nggak paham juga karena kayaknya DM-nya sudah tidak berlanjut ya karena mungkin kurang nyaman juga cerita DM. Jadi kita cuman mendengarkan aja, kita cuman kita cuma merespon-respon aja gitu, nggak banyak ngasih itu. Iya, bingung juga kita sebenarnya anak sekarang, buset. Masalahnya terlalu ekstrim gitu ya, jadi anti mainstream lah. Kalau berarti sebagai ya kakak contohnya anak psikologi gitu ya, nerima banyak banget cerita, mendengarkan banyak banget cerita, berarti gini ya, banyak banget referensi masalah-masalah yang dihadapin sama anak-anak masa kini ataupun anak-anak yang curhat ke kakak, berarti banyak banget nih kak. Kalau ya emang enaknya adalah kita bisa tahu ya sebenarnya, ada ya orang yang kayak gini, ada orang kayak gini, jadi semakin menyadari orang tuh unik-unik gitu ya. Terus mungkin orang yang kita nggak pernah temui sebelumnya, ternyata orang bisa kayak gini ya, jadi kita jadi terbuka aja gitu loh dengan banyak cerita-cerita orang itu, ternyata unik-unik ya. Tapi kadang aku suka ngeliat sih ya dari quotes-quotes di Instagram tadi, kadang orang yang dijadikan sandaran curhat tuh butuh teman curhat juga. Itu berlaku sama anak psikologi nggak sih? Oh iya, itu berlaku ke semuanya kan. Kayak misalkan dokter sakit kan ya ke dokter. Atau tukang cukur rambut ya, kalau cukur rambut minta tolong temennya juga tukang cukur rambut gitu kan. Ya kalau bidan mau bersalin gitu ya masa dia sendirian gitu ya? Ya masa dia menolong dirinya sendiri kan susah ya. Ke bidan temennya lagi yang bersalin ya. Itu sama halnya dengan anak-anak psikologi sebenarnya. Kan ya kita juga orang ya, bukan dewa ya. Kan kita juga bisa stres, bisa sedih, bisa ya seperti manusia pada umumnya aja gitu. Berarti kalau dijadikan sebuah acuan, wah ini anak psikologi hebat-hebat gitu ya, tahan banting, berarti itu nggak sesuai, nggak relevan gitu ya? Kalau gimana ya, kalau jangan dipandang se-wow itulah, maksudnya jangan dipandang kalau kita ini harus begini, anak psikologi harus sabar dong, nggak boleh marah-marah dong, nggak itu kan gimana ya, kan kita orang gitu loh, masa nggak boleh marah-marah. Justru kalau kayak curhatan teman-teman yang psikolog ataupun teman-teman yang sudah berpengalaman ya, justru kalau dengerin banyak cerita orang itu malah pusing gitu. Jadi malah pusing. Iya pusing kan, kita kan kayak dengerin cerita orang ya, keluh kesah orang, masalah orang. Jadi kan kita kan dipenuhi masalah orang gitu kan. Nah, terus sedangkan masalah kita aja belum tentu kepegang. Nah, itu sebenarnya yang ininya pusingnya di situ. Ya, kita hidup ini udah banyak masalah, ketambahan masalah orang gitu. Ini berarti ini ya, kalau kesahnya sebagai anak psikologi itu banyak masalah yang dikasih sama orang. Iya gitu, masalah sendiri aja belum kelar gitu kan, ini kok udah datang masalah orang gitu. Jadi banyak masalah hidupnya. Tapi ini di luar ekspektasi kakak nggak nih, waktu pertama niat mau masuk ke ranah psikologi nih? Enggak sih, maksudnya karena emang dulu kayaknya dari SMA ya udah kayak seneng aja gitu loh dengar orang curhat gitu kan. Terus ya udah emang ini ya udah, maksudnya sesuai ekspektasi sih ya, karena emang bakal begini. Ini kan banyak banget yang jadikan hewan terutama sebagai teman curhatnya banyak kak, karena yang aku lihat tuh wah kucing ternyata bisa jadi teman di saat kita lagi susah gitu ya, lagi pengen ada teman gitu, bisa nemenin gitu. Apa emang gimana ya, binatang ini bisa ngasih aura positif nggak sih buat kita gitu? Waduh, kalau binatang aku kurang tahu ya, cuma kalau emang dia nyaman ya, kalau emang dia nyaman bercerita dengan binatang, maksudnya mungkin itu bisa masuk ke self talk mungkin ya, itu ya it's okay sih, maksudnya ya selama dia menganggap itu binatang ya, bukan orang. Kalau dia udah menganggap itu orang kan yang susah ya. Ya maksudnya kalau emang dia nyaman ya it's okay gitu kan, daripada dia stres kan.
aku tuh bingung gitu ya, apakah emang bener binatang yang ngasih aura positif, atau itu cuma sebuah sugesti dari orang aja. Kebanyakan orang, oh ini sama kucing nih biar curhatnya tenang gitu kan, ini sama-sama Hmm. anjing nih, sama kelinci nih gitu. Apakah itu Hmm. sebuah sugesti dari orang yang masuk ke mindset dia, ataukah emang Hmm. gitu ada sebuah aura positif yang dihasilkan dari binatang itu? Kalau untuk aura positif, aku kurang paham ya. Cuman mungkin ini juga berdasarkan pengalaman orang itu kan. Ada orang yang nggak suka binatang, ada orang yang dia takut binatang, mau kucing, mau hamster, mau binatang apa ya, apapun lah dia takut gitu kan. Kan itu kan berarti nggak berlaku ke orang-orang yang takut dengan hewan. Nah mungkin kalau yang dari pengalaman adalah mungkin dulu pas kecil mungkin orang tuanya memelihara kucing banyak kan, jadi dia terbiasa kan, mungkin dia terbiasa, atau mungkin dulunya dia punya kucing peliharaan, kucing yang selalu nemenin dia, mungkin dulu ketika dia ada apa-apa masih ada kucingnya, itu kan berlebih ke value dan pengalaman gitu ya. Maksudnya mungkin dari pengalaman ya. Kalau untuk aura aku kurang tahu sih ya, karena kan kadang orang juga takut hewan itu kan, mungkin dia nggak mau curhat sama hewan, mending curhat sama orang. Ya berarti kita nilai ini sebuah relatif. Tapi yang Iya aku lihat sih relatif. dari pengalaman aku sendiri, itu terutama perempuan ya, kaum Hawa tuh suka banget sama yang namanya kucing gitu kan. Aku juga bingung, ini kenapa suka banget kucing gitu loh. Apakah Nah, ada rasa tertentu yang bikin dia tuh kayak suka banget gitu, kayak kena pelet gitu loh. ya gak paham juga ya, karena kan kita juga sebagai sesama laki-laki ya. Iya bener, kita jadi kita sama laki-laki. jadi kita tidak mengerti jalan pikiran wanita. Mungkin kalau ada wanita di sini bisa dijelaskan. Wah, kayaknya wanita tuh terlalu rumit untuk dibahas ya kayak. Iya, jangan ntar bisa seharian kita nggak habis bahas wanita ini. Wah, bisa nyampe subuh nih. Iya. Tapi benar sih kalau aku lihat gitu ya, selama ini binatang tuh kayak punya rasa emosional juga gitu Kak. Kadang ngelihat ada bintang yang nangis gitu kan. Banyak sih di Hmm. Instagram, aku lebih banyak dapat informasi di Instagram sih. Hmm. Tapi apa benar ya kalau binatang itu punya rasa emosional juga seperti manusia gitu kan? Setauku sih, setauku iya ya. Cuman mungkin bisa salah ya. Karena nggak tahu juga binatang apakah ada psikologinya. Karena psikologi lebih ke orang ya. Jadi mungkin aja ya, mungkin. Lucu sih karena banyak juga yang bisa mempelajari bahasa-bahasa hewan. Ini bukan menyinggung UTBK kemarin ya, tapi Iya. emang ada pakar-pakarnya juga sih. Wah itu keren banget sih bisa sampai bahasa hewan. Kalau ngomongin itu apa gitu kan, keren banget sih. Wah ya, itu sebuah ilmu baru, mungkin bisa diundang ya di podcast Striker selanjutnya, ada pakar hewan gitu. Wah, mungkin kita bisa collab kali ya kayak sama Waduh. catatan kita lagi podcastnya. Tapi ini ya, kita sedikit lagi dok, boleh ya kayak? Hah? Ini masih sebuah misteri nih. Apakah anak psikologi itu bisa membaca pikiran? Oh iya, ini mitos yang sudah ramai ya, mitos yang sudah lama sekali ya. Tentang apa tadi, membaca pikirannya gitu. Baca pikiran ya, kita inilah klarifikasi gitu namanya. Ya, mungkin kita dikira selama ini adalah seorang cenayang ya yang bisa baca pikiran, sebenarnya enggak. Maksudnya enggak, sumpah itu sudah terlalu kuno lah. Itu mungkin mitosnya sudah tidak relevan, sudah tidak relevan karena nggak ada emang pelajaran membaca pikiran, karena bentuk pikiran aja gimana nggak tahu juga. mungkin yang mungkin kenapa orang bisa ngiranya kita bisa baca pikiran, karena kita ini diajarin dan dibiasakan untuk mengobservasi. mengamati perilaku. Nah kan perilaku nampak ya. Nah jadi kita dibiasakan dan diajarkan untuk mengamati sebuah perilaku. Nah dari perilaku itu akhirnya kita kan bisa mengambil sebuah perkiraan ya. Misalkan orang yang
misalkan aku dari tadi sering melakukan gestur gini kan, gini-gini, set, set. Nah itu, kadang kita bisa nebak-nebak, oh apa orang ini lagi pilek ya, gitu kan. Oh apa orang ini gatal hidungnya gitu kan. Nah kan mungkin dikiranya baca pikiran dari situ. Mungkin dari misalkan aku yang gini-gini terus akhirnya ada temanku yang kebetulan psikologi bilang, no kayaknya lu sakit ya, minum obat ya. Terus kan mungkin aku yang awam ngerasa, wih kok tahu ya aku sakit ya gitu. Tapi mungkin kan dia sebenarnya hanya mengamati gestur gitu. Jadi bukan pikiran, karena kita tidak diajarkan gitu. Kalau diajarkan mau saya Pak, karena itu mempermudah hidup kayaknya kalau kita bisa baca pikiran beneran itu. Kayaknya, tapi kita nggak tahu bakal kayak gimana. Nah jadi gini ya teman-teman ya, Tricks Friends, anak psikologi itu nggak bisa baca pikiran, tapi dari pengalaman dan hasil observasi. Dari perilaku ya, dari perilaku. Ya benar, dari perilaku sebenarnya sih gitu. Oke, ini berarti clear ya, jangan dibahas-bahas lagi, jangan sampai ada yang percaya mitos ini lagi. Ini udah penuh. Iya, jadi ya kita mungkin anak psikologi itu mungkin itu identik dengan ya mereka suka memperhatikan sesuatu gitu loh, suka aja memperhatikan tingkah laku orang, mengobservasi orang itu suka aja. Nah mungkin dari banyaknya orang yang mereka observasi akhirnya mereka tahu, oh kalau orang lagi geser begini berarti kayak gini ya gitu. Jadi dari perilaku sih biasanya gitu. Dan untuk membaca pikiran pun nggak diajarkan ya, kayak ini lucunya gitu sih. Enggak, saya mau sumpah itu. Kalau ada saya juga mau sih. Wow, itu kalau ngelamar kerja nggak susah loh itu. Langsung auto inilah lolos gitu kan. Langsung lolos itu. HRD terlewati gitu. Terlewati udah. Oke, kayak ini makasih banget udah nemenin kita selama 1 jam penuh ini. Ada ini nggak sih pesan yang mau disampaikan buat anak-anak muda terutama di masa pandemi ini supaya psikisnya itu tidak terganggu terlalu banyak distraksi gitu? Oh ini pesan gitu ya untuk teman-teman yang lagi di rumah aja gitu ya? Iya, lebih tepatnya. Oke. Apa ya? Mungkin pesannya untuk teman-teman yang lagi di rumah aja, ini kan sebenarnya untuk kondisi sekarang yang memaksa kita untuk di rumah aja, sebenarnya kan ada plus minus ya. Ada orang yang emang misalkan orang yang nggak suka keluyuran, orang yang introvert macam saya ya tidak merasakan apa-apa. Maksudnya ini adalah kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak ada yang salah gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang dia sumber energinya adalah dari teman-teman ya, dari lingkungan, dari nongkrong di kafe, dari ngopi, dari mabar di tongkrongan. Nah itu kan sulit kalau atau kita bilangnya orang-orang extrovert. Nah orang-orang gini nih yang sebenarnya kita bisa mempraktekkan sebuah aku bilangnya sih menjaga kesehatan mental ya selama di rumah aja gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang merasa stres, merasa bingung di rumah aja, merasa kayak bingung ya segala macam, nah itu bisa dengan kita expressive writing atau menulis. Nah, jadi kalau kita stres di rumah aja, kita bingung mau ngapain, itu sampai berpengaruh ke kesehatan mental, kita tulis aja di buku. Nah, itu kan kesannya kita kayak meluapkan perasaan kita. Nah, tapi kalau bisa di buku. Nah, soalnya kenapa harus di buku? Kenapa harus nulis? Soalnya kalau kita menulis itu konon katanya itu lebih lega aja dibanding kita cuma ngetik di note HP gitu. Nah, terus juga tips yang kedua juga kita bisa melakukan self talk. Nah, kalau di rumah aja kan ya nggak ada maksudnya teman kita kan juga lewat online ya. Kalau kita stres bingung ya kita bisa melakukan yang namanya self talk atau ngomong sendiri. Ini bukan gila ya, tapi emang ada caranya juga di psikologi yaitu self talk. Nah, ya, itu juga bisa membantu kita nih misalkan kita stres ataupun depresi di tengah pandemi gitu. Terus juga untuk teman-teman yang misalkan mengalami kecemasan COVID ya pasti ya, karena takut keluar rumah segala macam, itu mungkin kita bisa untuk memilih-milih berita, karena kan berita-berita ya seperti yang kita tahu kemarin-kemarin kan beritanya kan negatif semua ya, wah jumlah meninggal segini, jumlah ini gini, wah kabarnya COVID sampai 2020 berapa, nah itu
kita bisa mulai menyaring beritanya. Coba kita saring berita-berita yang positif. Oh iya, ini yang sembuh segini. Oh, ini vaksin sudah mulai diproduksi ya. Itu kan perasaan kita lebih lega dibanding kita lihat yang hari ini yang mati segini, hari ini yang ini segini. Itu kan malah bikin kita cemas gitu. Jadi sih pesannya untuk teman-teman yang sedang di rumah aja gitu. Jadi tips-tips tadi mungkin bisa dipraktikkan supaya mental kalian tetap sehat gitu. Wah, pasti loh, harus dipraktekkan ya supaya kita menjaga mental kita kan. Iya. Soalnya kalau yang orang-orang kayak ada temanku gitu ya, extrovert itu emang berpengaruh banget gitu, orangnya sampai stres sendiri di rumah karena emang dia kan biasanya harus ngomong ya orangnya ya. Maksudnya dia itu emang orangnya rewel gitu loh, harus ngomong sama orang gitu. Nah, ketika sekarang dia dihadapkan posisi dia harus di rumah aja, ngomong sama orang lewat HP, ya dia bingung sendiri, bingung untuk menyesuaikan dirinya gitu. Ini tantangan juga sih berarti buat orang yang ekstrovert ya, yang banyak bicara sama orang lain. Nah iya begitu. Oke nih Kak, makasih banget nih udah banyak banget ngasih kita ilmu, ngasih kita informasi yang menarik, bahkan ada tips dan trik juga supaya kita tetap menjaga kesehatan mental kita walau di rumah aja. Ini pokoknya teman-teman jangan sungkan buat cerita ya. Kesimpulannya jangan sungkan buat cerita. Banyak wadah, termasuk catatan psikologi. Pokoknya jangan lupa di follow ya nih akun Instagramnya ada. Ya. Spotify-nya juga ini bermanfaat dari podcastnya kita bisa tahu seluk-beluknya psikologi itu seperti apa ya. Oke Kak Ibnu, makasih banyak udah mau bergabung sama kami sebagai narasumbernya. Semoga kedepannya catatan psikologi beserta seluruh timnya bisa lebih bermanfaat lagi, lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi intinya. Amin, sukses juga buat teman-teman Trik Kerja. Terima kasih ya sudah diajak ngobrol-ngobrol malam ini. Semoga sukses selalu ya untuk teman-teman Trik Kerja dan juga untuk Trik Kerja. Semoga bisa semakin sukses dan bermanfaat. Amin. Amin. Kita saling kolaborasi ya Kak ya. Kita saling memberikan kebaikan, amin insyaallah. Oke, tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.